وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita dalam jalan-jalan kebaikan, terutama jalan-jalan yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dan yang telah menjauhkan kita dari berbagai macam petaka. Dan di antara bentuk petaka adalah Allah melimpah curahkan kenikmatan dunia tapi tidak menunjang kita dalam perkara ibadah dan ketaatan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah berikan dan limpahkan juga sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada waktu duha ini kita akan mengkaji terkait dengan tema yang berkaitan dengan bagaimana seorang mukmin memandang dunia dengan kacamata akhirat, atau dengan kata lain dengan kacamata agama. Baik, kita mulai dari mengkaji dan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Silakan bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman: Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Ya, surat Al-Baqarah ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah la yastahi. Nah, perhatikan di sini ya. Allah tidak segan, Allah tidak malu. Nah, di sini berarti menunjukkan pertama, ya sebelum kita bahas tema kita, menunjukkan salah satu sifat Allah, yaitu Allah punya sifat malu. Tapi jangan disamakan dengan malunya makhluk. Tetapi di sini Allah yang kabarkan kepada kita semuanya, sesungguhnya Allah segan, sesungguhnya Allah malu. Sebagaimana di dalam hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha mulia. Maka di sini apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak malu. Tidak malu dalam hal apa? Dalam membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Ya, jadi Allah nggak segan, Allah nggak malu untuk membuat perumpamaan-perumpamaan dengan perkara-perkara yang dianggap remeh, dianggap kecil. Karena Allah
ketika berbuat sesuatu pasti ada hikmahnya. Ketika melakukan sesuatu pasti karena ketetapan yang mulianya. Maka dari itu para jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in, ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa ayat ini turun disebabkan pernyataan orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik itu mereka berkata, ketika Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang munafik yang ada pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu dari mulai ayat yang ke-8 ya. Jadi awal-awal surat Al-Baqarah itu para ikhwan dan akhwat, dari ayat 1 sampai ayat 5 bicara orang bertakwa. Dari ayat 6 sampai ayat 7 bicara orang kafir. Dan dari ayat 8 sampai ayat yang keberapa? Sampai ayat yang ke-20. Dari ayat 8 sampai ayat 20 itu bicara orang-orang, tentang orang-orang munafik. Jadi manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Orang muttaqin, orang bertakwa, orang Islam. Yang kedua sebaliknya, yang nampak kelihatan, batin dan zahirnya kelihatan, yaitu orang kafir. Nah, ada di antara mereka apa? Yang menampakkan keislaman, menampakkan ketakwaan, menampakkan kebaikan, tapi batinnya kufur. Nah, ini yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim, terutama dari mulai ayat yang ke-17. Di situ kan Allah memberikan perumpamaan ya. Sebagian para jamaah mungkin ada yang sudah baca dan hafal ya, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api, dan seterusnya. Intinya Allah membuat perumpamaan. Maka ketika Allah membuat perumpamaan, orang munafik komentar, mengomentari perumpamaan yang Allah buat. Ini Allah kok buat perumpamaan sepele gini, coba buatnya yang bagus kek, yang keren dikit kek, gitulah mungkin ya secara bahasa sederhananya. Maka turunlah ayat ini. Di ayat yang ke-26. Kata Allah, sesungguhnya Allah nggak malu. Tadi buat perumpamaan untuk orang munafik dengan seperti mereka berada di tengah kegelapan, ditambah lagi dengan saat gelap hujan, kemudian mereka hanya mendapat penerangan dari kilatan petir saja, dan lain seterusnya. Maka kata Allah, jangankan untuk perkara itu, untuk dengan Allah buat perumpamaan, di mana Allah jadikan perumpamaan itu dengan seekor nyamuk, Allah nggak malu, Allah nggak segan. Atau bahkan yang lebih kecil daripada itu, apa makhluk yang bisa kelihatan yang lebih kecil daripada nyamuk? Semut. Ya nggak? Secara umum kan ada, ya, semut yang lebih kecil daripada nyamuk. Nah, maka Allah nggak malu. Nah, kenapa kita buka dengan ayat ini para jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in? Karena kita sedang berbicara tentang dunia yang diperumpamakan dengan apa? Dengan nyamuk. Makanya kata Allah di sini, Allah nggak malu menjadikan perumpamaan dengan seekor nyamuk atau bahkan yang lebih kecil daripada itu. Maksudnya bagaimana? Karena di dalam hadis yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia itu punya harga, punya kemuliaan, punya nilai di sisi Allah, walaupun seberat sayap nyamuk, jangan nyamuknya, sayapnya. Jadi seandainya dunia, ini mohon dipahami dengan detail, dengan mendalam. Kalau dunia itu punya harga, harganya seberat sayap nyamuk aja, ya, ada harganya dunia. Masaqa minha kafiron walau syarbata ma'in. Kata Nabi SAW,
maka Allah tidak akan mungkin kasih dunia ini kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Artinya apa? Artinya berarti dunia itu nggak punya nilai, nggak punya harga, nggak punya kemuliaan sedikit pun di sisi Allah, walaupun hanya seberat sayap seekor nyamuk. Ya perhatikan, Allah menjadikan perumpamaan nyamuk untuk nilai dunia. Ini kalau ada harga dikit aja, gitu. Kalau ada harga ringan aja dunia ini, maka Allah nggak mungkin kasih itu sama orang kafir. Walaupun cuma ya Allah minta seteguk air, nggak akan dikasih. Kenapa? Ini ada nilainya, enak aja dikasih sama kamu. Enak aja saya kasih sama kamu, ini bernilai dunia ini. Tetapi karena nggak ada nilainya, lihat crazy rich, kebanyakan dari orang apa? Orang kafir. Ya, orang-orang yang hartanya sangat melimpah ruah, kebanyakan rata-rata orang kafir. Ya, maksudnya dalam kehidupan kita yang realnya sekarang berbeda dengan di masa kejayaan Islam, orang Islam yang kaya. Ya, di masa kejayaan Islam, orang Islam yang kaya. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Kemudian seperti Abu Bakar As-Siddiq yang membebaskan para budak dan lain sebagainya. Ya. Maka jamaah azani Allah wa yakum ajmain, ya, kalau kita sederhanakan tadi, enak saja saya berikan dunia kepada kamu karena ini punya nilai, nggak pantas. Tapi karena ini nggak punya nilai, silahkan, monggo. Bahasanya kop baik, jum, silahkan ambil, silahkan makan, silahkan raih, silahkan kalian kejar-kejaran, silahkan kalian berlomba. Kenapa? Nggak ada kemuliaannya. Makanya jamaah azani Allah yakum ajmain, beda dengan Islam, beda dengan iman, beda dengan ketaatan. Allah nggak mungkin salah pilih orang itu menjadi muslim dan muslimah. Allah nggak mungkin salah pilih orang itu duduk di majelis ilmu. Allah nggak mungkin salah pilih orang itu ibadah kepadanya. Allah nggak mungkin salah pilih orang ini ditunjukkan untuk taat, nggak mungkin. Jadi makanya kita bersyukur para jamaah, para ikhwan dan akhwat. Allah tunjukkan kita masih sibuk dengan majelis ilmu. Allah tunjukkan kita masih untuk laki-laki salat berjamaah, untuk kita menjaga waktu salat dan lain sebagainya. Karena kebanyakan orang tidak demikian kondisinya. Betul atau tidak? Lihat, dari satu kampung yang salat berapa? Yang jamaah berapa? Yang mau nuntut ilmu, duduk di majelis ilmu berapa? Berarti Allah nggak salah pilih, Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin dan hadirat jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka ya ini sebagai ayat pembuka bagaimana seharusnya kita memandang dunia ini. Bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah itu melihat dunia dengan kacamata syariat, bukan melihat dunia dengan kacamata kebanyakan orang umum, bukan melihat dunia dengan kacamata hawa nafsu, bukan melihat dunia dengan kacamata haus, bukan, tetapi karena kita sebagai seorang muslim dan muslimah, maka hendaknya kita memandang dunia dengan kacamata Islam. Yang menjadikan tolak ukur itu bagaimana Islam menjadikan tolak ukur. Baik, kemudian para jamaah azanillahu yakum ajmain, kita akan mengkaji beberapa ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan dunia, ya, agar semakin kenal. Karena orang bilang tak kenal maka tak kenal maka ta'aruf, betul. Ya, tak kenal maka ta'aruf dulu, jangan tiba-tiba sayang. Nanti salah sayang orang bahaya. Nyesel nanti ya. Terlanjur mendalam sayangnya, salah sayang, nyasar perasaan. Baik, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf dengan dunia ini yang siapa yang ngajak kita ta'aruf? Allah. Kan biasanya ngajak ta'aruf bisa lewat ustadz ya. Ustadz tolong jodohin saya ta'aruf.
ngajakin ustadznya, atau ngajakin orang tuanya, atau ngajakin temannya ta'aruf. Ini yang memerintahkan kita, mengajak kita untuk ta'aruf dengan dunia, ta'aruf dengan akhirat itu Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita katakan hadis Rasul itu Allah yang ajak, kenapa? Karena memang hadis Rasul semuanya juga wahyu. Hadis Rasul semuanya wahyu. Sebagaimana di dalam surat An-Najm ya. Allah mengatakan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad itu tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Baik, mari kita ta'aruf dengan dunia. Nah, kalau ta'aruf kan pertama apa? Pertama apa? Kalau sekarang kan kirim-kiriman CV. Di sini rata-rata ikhwannya jomblo nih ya. Betul? Nah, anak kasih tahu ta'aruf itu yang pertama apa? Kirim CV ya. Setelah itu apa? Baru nazar. Nah, sama ini. Kita kirim CV itu maksudnya apa? Ayat-ayat Allah dikirim dulu ke batin kita baca. Kita teliti dulu namanya siapa. Dunia ini namanya apa? Dunia. Ya enggak? Tempat tanggal lahirnya apa? Tempat tanggal lahirnya Allah ciptakan dunia ini kapan? Allah alamnya kapan? Kemudian alamatnya di mana? Alamatnya di sini, di bumi, kehidupan dunia. Ya, walinya segala macamnya. Intinya begitu. Baik, kita ta'aruf dulu dengan dunia. Sebelum kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW, perlu kita ketahui dunia. Antum catatin ya. Bahasa Arab itu dunia, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan banyak bahasa serapan. Nah, dunia itu diambil dari kosakata bahasa Arab. Yang mana modal hurufnya itu dal, nun dan ya. Dunia. Apa artinya? Dunia itu diambil dari kata ad-dana'ah, yang artinya rendah, yang artinya hina, yang artinya bahkan kotor dan najis. Rendah, hina, kotor, najis. Jadi bayangkan, kalau kita ditanya mau kemana, mau pergi, cari apa? Cari dunia. Berarti kita cari apa? Cari kotoran. Ya, karena dunia, antum buka kamus bahasa Arab. Dunia dalam bahasa Arab itu namanya udah kotor, hina, rendah dan najis. Itu asalnya, ya, itu hukum asalnya. Kecuali dunia ini kita gunakan dalam ketaatan menjadi dibungkus. Jadi yang kotor, yang nggak baik dibungkus, dikemas, maka menjadi mulia. Ini ta'aruf kita dengan namanya dulu. Siapa namanya? Nah, jangan tertipu dengan nama, betul nggak? Kadang ada yang namanya nggak bagus, taunya bagus orangnya, baik ikhwan ataupun akhwat. Maaf, misalnya namanya Aceng, tahu dia ganteng apa namanya? Nabi Yusuf gitu ya. Namanya, maaf, perempuan apa biasanya? Siti ya. Nah, nanti ada ya. Markona misalnya. Ada nama Markona. Taunya luar biasa. Dia apa namanya? Dia disebutnya apa? Bunga desa. Ya. Nah, sekarang kita kenal dunia. Dunia namanya apa? Dunia. Tapi namanya udah jelek gitu. Bisa baik nggak? Bisa baik ketika apa? Ketika dikemas dengan kebaikan. Baik, jemaah azanillahu yakum ajma'in, kita nanti akan semakin kenal kenapa dunia ini maknanya rendah, kenapa dunia ini maknanya sepele, kenapa dunia ini maknanya hina, kenapa dunia ini maknanya kotoran, karena disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi selain ditinjau dari sisi bahasa kotor, najis, rendah, hina, dari sisi di pandangan syariat pun dalam Al-Quran demikian kondisinya dunia. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini yang sementara.
Baik, jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Hakikat dunia di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, silakan dicatat ayat di dalam surat Al-An'am ayat 32. Al-An'am ayat ke-32. Allah mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu." Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya permainan dan senda gurau. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan apa? Permainan aja. Jadi orang kalau main-main heureuy gitu ya, kerjaannya bercanda, udah. Berarti dia sudah menjadi hamba-hamba dunia. Karena itulah kehidupan dunia. Isinya apa? Permainan, senda gurau, leha-leha, rebahan dan lain sebagainya. Sedangkan kehidupan akhirat apa kata Allah? Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Sedangkan kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Ini ayat yang pertama. Kemudian yang berikutnya surat Ar-Ra'd ayat 26. Ya, silakan ya ayat-ayatnya dicatat dan direnungkan. Jadi ketika kita mulai terpedaya, tertipu, sibuk dengan dunia, baca ayat-ayat seperti ini. Ya Allah, selama ini saya cari kehinaan. Ya, seringkali kita membenarkan perbuatan kita dengan apa? Saya cari dunia atau untuk akhirat juga. Benar nggak itu? Ya. Saya nyari dunia buat akhirat juga. Benar nggak? Atau hanya untuk memanjakan diri, untuk menambah fasilitas kehidupan kita, ya bukan karena kebutuhan, tapi gaya hidup dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Allah mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kata Allah, Allah yang membentangkan rizki, menghamparkan rizki liman yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah yang yang menyempitkan atau yang membatasi rizki. Jadi ada orang yang dilimpahkan rizkinya, ada orang yang sederhana, ada orang yang kekurangan. Itu sudah karunia Allah, itu sudah takdir Allah. Lalu apa kata Allah? Wa farihu bil hayatid dunya. Nah, orang yang dilimpahkan dunia, Allah mengatakan mereka senang, mereka bergembira, mereka berbangga dengan kehidupan dunia. Lalu Allah langsung mengenalkan, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat kecuali kenikmatan yang sedikit. Nah, lihat temanya. Melihat dunia dengan kacamata akhirat. Kalau kita melihatnya dengan kacamata akhirat, maka dunia sedikit. Kalau kita melihat dunia dengan kacamata akhirat, sedikit. Orang hidup 60 tahun, orang hidup 70 tahun, orang hidup 100 tahun. Berapa bandingannya dengan kehidupan akhirat? Enggak seberapa. Sedangkan di akhirat itu satu harinya berapa tahun? Satu hari berapa tahun? 1000 tahun. Itu satu harinya. Berarti kita hidup di akhirat sehari aja nggak bisa sebanding dengan hidup kita di dunia. Kalaupun Allah panjangkan usia kita 100 tahun, kalau nyampe itu. Karena rata-rata berapa? 60, 70. 60 tahun sampai 70 tahun kata Nabi. Jadi kalau nyampe 100 tahun aja berarti berapa? Berapa persen dari 1000? 10 ya. Cuma 10% kehidupan akhirat. Itu satu harinya. Dan kehidupan akhirat itu apa? Khalidina fiha, selama-lamanya. Enggak tahu berapa hitungan harinya, enggak tahu, enggak terhitung. Dunia terhitung. Mau bagaimanapun dunia itu punya umur, punya ajalnya, akan hancur. Tetapi akhirat tidak. Maka lihat di sini.
Allah mengingatkan wa farihu bil hayati dunya, kepada orang-orang yang berbangga, orang-orang yang senang, orang-orang yang bahagia dan gembiranya dengan kehidupan dunia. Langsung Allah ingatkan, ingat, tidaklah kehidupan dunia kalau dipandang dengan kacamata akhirat kecuali itu kenikmatan yang sangat sedikit. Selama ini kita nyari yang sedikit. Selama ini kita berbangga dengan yang sedikit. Selama ini kita bersusah payah untuk yang sedikit, tapi untuk akhirat kita nggak susah payah. Contoh fitnah yang sering menjangkit saya, menjangkit kita semuanya apa? Handphone. Kalau sejam manteng kuat, 2 jam manteng kuat, benar gak? Semoga Allah maafkan saya dan kita semuanya. Betul gak? Tapi kalau Quran, aduh capek, ampun, penggal, panas. Oh, kalau panas sudah harus diruqyah itu dah. Panas baca Quran diruqyah. Betul gak? Ya ruqyah mandiri kan baca Quran. Ruqyah udah panas dengan Quran, udah nggak betah. Ini bicara saya dan kita semuanya. Tapi kalau dunia, wah scroll sampai nggak ada habisnya. Makan lihat orang kafir, wih luar biasa itu orang kafir ya. Caranya itu luar biasa. Dibikin Instagram belum baru laris manis, bikin lagi apa thread ya. Thread, bikin lagi TikTok, bikin lagi Twitter, bikin lagi Facebook. Wah, itu nggak akan berhenti tuh. Kenapa? Biar orang makin sibuk dengan apa? Dengan dunianya. Karena orang yang sudah dirasuki dengan dunia, udah kesurupan sama dunia, udah kesetanan sama dunia, dia akan lupa dengan apa? Dengan kehidupan akhirat. Nah, di sini berperan iblis, bala tentaranya para syaitan dan orang-orang kafir. Berperan di situ. Kan lihat orang yang semakin jauh dengan akhirat, dengan Quran, dengan majelis ilmu, dengan teman-teman soleh, maka dia akan sibuk dengan dunia. Dan orang yang sibuk dengan dunia, mereka orang-orang kafir senang, wah ini udah kasih dunia aja. Kenapa? Kalau orang sudah sibuk dengan dunia, pasti hidupnya berantakan. Pasti itu. Inilah di sini lihat perannya luar biasa. Baik, kemudian ayat berikutnya. Surat Toha ayat 131. Surat Toha ayat 131. Ya, coba sambil dibuka ya, yang punya handphone boleh. Nah, di sini biar handphonenya hisabnya nggak berat, kita buka Quran. Ya, jangan buka medsos terus ya. Ayat 137. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maaf. Ini surat apa tadi? 131, maaf. Toha 131. Allah mengatakan wala tamuddanna 'ainaika ila ma mat'ana bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah engkau tujukan tamuddanna, engkau bentangkan, engkau fokuskan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Jadi lihat, ini perintah Allah loh, sering kita langgar. Kalau kita ngelihat orang kaya, ditonton, hartanya sekian triliun, hartanya sekian miliar, rumahnya mewah, mobilnya berjejer di garasinya. Padahal kata Allah apa? Jangan dilihat kepada kenikmatan yang diberikan Allah kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Ini cuma perhiasan dunia aja. Dan apa tujuan Allah memberikan dunia kepada hambanya? Agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Jadi justru kesenangan adalah ujian dari Allah. Kekayaan, kemewahan adalah ujian dari Allah. Ini kata Allah linaftinahum fih,
agar kami menguji mereka dengan kesenangan itu. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, karena Tuhanmu, karunia Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Baik, kemudian jamaah azani Allah ya kum ajmain. Yang berikutnya. Nah, ini surat Al-Kahfi yang sering dibaca oleh kebanyakan atau sebagian kita. Dibuka ayat yang ke-45 sampai 46. Biar kita tahu, semakin ta'aruf semakin kenal. Nah, tapi di sini mengenalinya untuk kita benci, bukan untuk kita sayangi. Ya, beda ya. Kita ta'aruf dengan dunia untuk semakin kita berhati-hati, bukan untuk kita sayangi. Dan ta'aruf dengan akhirat barulah berta'aruf dengan akhirat untuk kita cintai, untuk kita jadikan cita-cita dan tujuan hidup kita. Surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Ya, silakan dibuka ya. Surat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا." Allah mengatakan, dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia. Apa kata Allah? Kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lihat, kehidupan dunia, lihat. Air hujan turun dari langit kemana? Kemana? Ke bumi. Fakhtalata bihi nabatul ard, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi dengan turunnya hujan, maka yang tadinya kering menjadi apa? Tumbuh, menjadi berbuah, menjadi hijau. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah, kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang bisa kita petik? Coba ya ikhwan. Allah turunkan hujan, tumbuh-tumbuhan yang kering jadi tumbuh, jadi subur, jadi berbuah, jadi bisa dipetik hasilnya. Tetapi setelah itu apa? Allah jadikan tumbuhannya kering dan kemudian terbang ditiup angin. Nah, coba gimana yang bisa antum pahami? Nah, antum baca dulu dah. Antum gimana? Ini Allah berikan perumpamaan untuk kehidupan dunia. Nah, jadi dunia itu gimana? Ini perumpamaan, antum paham ya? Nah, coba antum ungkapkan apa yang antum pahami dari perumpamaan ini. Berarti itu sudah menyiapkan, maksudnya menyiapkan cuma dalam bentuk sementara. Allah itu sudah menyiapkan dunia, Allah yang menyiapkan, Allah yang menyiapkan, yang kasih, yang memberikan. Tapi Allah juga yang mengangkat itu, juga yang mengambil semua. jadi seperti tumbuhan dikasih sama Allah kemudian terbang tertiup angin gitu kering. Iya, itu maknanya itu ya sementara gitu. Sementara. Baik. Antum silakan. 2 dari ikhwan, 1 dari akhwat. Karena bagian ikhwan itu 2 kali dari akhwat. Kalau warisan ya. Coba antum. Sementara. Jadi menunjukkan sementara. Ya, akhwat di mana akhwat? Singkat aja siapa aja. Tafadhali. Ayo akhwat.
Apa maksud dari perumpamaan itu? Coba. Harus interaktif ya kita ya. Nggak apa-apa, coba aja. Kita berusaha memahami Al-Quran ya. Ini kan ada terjemahannya, tinggal pahami aja terjemahannya. Kami turunkan dari langit sehingga subur tumbuh-tumbuhan. Setelah subur apa? Kering. Dan daun-daunnya berterbangan dengan angin. Tadruh riyah. Ya, terbawa angin, tertiup angin sehingga sudah terbangan. Ya. Gimana akhwat? Ada yang mau jawab nggak? Hah? Bingung apa nggak tahu apa malu? Jangan malu-maluin. Malu nggak apa-apa. Tapi jangan malu dalam ilmu ya. Tapi nggak ada ya dari akhwat. Antum lihat pahami. Setelah tumbuh terus kering. Berarti kita kalau dapat dunia nih, ya betul, sifat sementara betul. Dapat dunia, tapi dunia itu akan sirna. Jadi orang mau sejaya apapun, tapi apa yang dia miliki akan sirna dengan dia mati. Dengan berakhirnya kehidupan dunia ini. Betul atau tidak? Nah, itu lihat. Jadi dia berusaha, bersusah payah, berjuang untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Dapat duit, dapat mobil, dapat rumah, anak, istri, tapi semuanya ditinggalkan. Tadruhu riyah. Sudah kering, antum mati berarti. Sebagaimana tumbuhan itu jadi mati, kering. Kemudian diterpa angin. Antum juga sama, mati sudah. Antum digotong sama keluarga antum atau kerabat antum atau tetangga antum, sudah disimpan di liang lahat, sudah selesai. Jadi apa yang kita cari, itulah apa yang akan kita tinggalkan. Ya, bukan yang akan kita bawa, kecuali digunakan dalam amal soleh. Itu aja, nggak ada yang lain. Ya, itulah kehidupan dunia. Baik, itu dari ayat Al-Quran. Kita akan kaji dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tentang seperti bangkai kambing udah sering disampaikan ya. Dunia itu seperti bangkai kambing, nggak ada yang mau. Karena kata para sahabat ini kambing yang cacat, kalau hidup aja nggak mau kami, nggak ada harganya. Apalagi mati gitu. Udah jadi bangkai, siapa yang mau? Maka kata Nabi apa? Itulah dunia yang dikejar-kejar orang tuh, bangkai dunia tuh. Tapi dikejar-kejar sama orang. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya jamaah azanillahu yakum ajmain. Nah, ini hadisnya riwayat Ahmad sahih. Tadi saya katakan apa? Dunia itu kotoran, dunia itu najis, dunia itu hina, dunia itu enggak mulia. Di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Dhahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata kepada Dhahhak, "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Perhatikan. Ini mungkin sebagian antum baru dengar. "Ya Dhahhak, ma ta'amuka?" Wahai Dhahhak, apa makananmu? Apa sih yang kamu makan tuh? Qala, "Ya Rasulullah, al-lahm wal laban." Wahai Rasulullah, yang aku makan ini adalah biasanya daging dan susu. Mau keren ya, makannya daging, minumnya susu. Mahal berarti ini. Tapi di bangsa Arab biasa. Kalau kita apa? Tempe, jengkol. Misalnya ya. Misalnya. Qala. Maka kata Nabi apa? Tsumma yasiru ila madza? Apa yang kamu makan ini nanti jadi apa? Apa yang kamu makan nanti jadi apa? Maka kata Dhahhak, ya karena nggak mau ngomong kotor, ila ma qad alimta, makanan yang kami makan, minuman yang kami minum akan menjadi sesuatu yang kau sudah tahu akan jadi apa. Semua kita tahu, betul nggak? Apa yang kita makan, semewah apapun antum beli pizza, mau hot, mau hut, mau apa aja, mau beli minuman, mau bobo, mau bobi, mau apa ya, apapun nama minuman dan makanannya dan semahal apapun, jadi apa kita tahu. Betul atau tidak? Jadi apanya kita tahu. Makanya kata beliau, ila ma qad alimta.
makanan dan minuman yang aku makan itu, yang aku minum itu akan menjadi apa yang kau sudah ketahui. Qala, maka kata Nabi, perhatikan, fa innallaha daraba ma yakhruj min ibn adam mathalan lid dunya. Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang keluar dari anak Adam itu sebagai permisalan untuk dunia. Allahu Akbar. Jadi selama ini kita cari apa? Kotoran. Allah. Ini kalau kita memandang dunia dengan kacamata syariat. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih disahihkan oleh Syalbani dalam riwayat Ahmad. Allah menjadikan permisalan untuk dunia itu, yaitu apa yang keluar dari anak Adam setelah dia makan dan dia minum. Allah. Makanya dunia ad-dana'ah, dunia itu kehinaan. Dunia itu adalah kerendahan. Dunia tidak ada kemuliaan. Itu kita bicara zat dunianya dulu. Baik. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang berikutnya Nabi, sikap bagaimana kita menyikapi dunia. Tidak ada sikap yang lebih baik daripada sikap yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau berkata dari Abdullah qala, beliau berkata, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di atas apa bahasanya? Samak ya. Tahu samak enggak? Yang di samak itu. Hasir. Faqama, kemudian beliau bangun. Wa qad athara fi janbihi, dan di sisi perut ya, di sisi sisi badannya itu bekasnya ada. Antum kalau di karpet gini enggak berbekas juga ya. Tapi kalau di yang kasar ada bekasnya tuh. Garis-garis atau gimana ya. Maka Nabi pun demikian. Tubuhnya itu ada bekas tidur. Kemudian kata sahabat, fakultu, Abdullah berkata, ya Rasulullah, lawi takhadna laka wata. Seandainya kami persiapkan untuk anda ini, untuk engkau ya Rasulullah, kasur ranjang yang empuk, spring bed lah kalau bahasa kita. Faqala, apa kata Nabi? Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Lihat jawaban Nabi, apa urusan saya dengan dunia? Ya, jadi kita jangan ngeluh tidur di karpet ya, karena nggak punya. Kalau pilihan ya itu yang milih gitu ya. Punya tapi pilihan. Mali walid dunya, apa hajatku terhadap dunia? Apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karaqibin istadalla tahta syajaratin thumma raha tarakaha. Aku dengan dunia ini, untuk urusan dunia ini, tidaklah kecuali seperti orang yang mengendarai suatu tunggangan, melakukan perjalanan, kemudian lihat pohon rindang, kemudian sejenak berteduh. Istadalla tahta syajaratin, berteduh di bawah pohon tersebut, summa raha wa tarakaha, kemudian beranjak dan meninggalkannya. Itu pun dunia itu. Aku ini seperti apa? Ya sudah. Lagi berjalan, istirahat sebentar, lanjut lagi perjalanannya. Maka kita begitu, akhirat mampir dunia sebentar, langsung lanjut lagi akhirat. Itulah sikap kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, hafal kita ayatnya semuanya. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari urusan fansab. Karena kalau kita nganggur udah pasti dah dunia dah. Kalau kita nganggur udah pasti urusan dunia. Nasallallahu salam wal afiyah. Semoga Allah berikan keselamatan pada kita semuanya. Jadi kalau kita nganggur, kalau kita berhenti sejenak, udah pasti syaitan masuk dunia nih. Silahkan. Tapi kalau kita faragta, kita selesai, fansab, dan cari apa amalan bisa saya kerjakan. Ya. Sebagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian lihat kacamata dunia, dilihat memandang dunia dengan kacamata akhirat. Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, inna mawdi'a sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya bagian yang kecil di surga
saut itu pecut gitu ya. Anggaplah segede gini nih. Satu langkahnya di surga, satu jengkalnya di surga. Antum punya tanah di surga segitu aja, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sekarang kita atau kebanyakan orang rata-rata invest di mana? Di tanah, betul nggak? Kenapa? Karena punya harga, nggak akan turun. Secara umum ya, nggak akan turun tuh harga tanah, terus naik. Punya uang, tabungkan lagi di tanah. Punya uang, tabungkan lagi di tanah. Tapi lupa dengan investasi akhiratnya. Yang tanah yang hektaran yang dia miliki, atau ribuan meter, atau mungkin ratusan meter, atau mungkin lebih sedikitnya puluhan meter, atau hanya beberapa meter itu ternyata tidak lebih baik. Bahkan kalau dia punya seluruh dunia beserta isinya, maka lebih baik apa yang dia kejar akhirat, walaupun dia cuma dapat satu jengkal di akhirat. Tapi kan gak mungkin. Ya, jadi artinya apa yang kita kejar dengan amal-amal ketaatan kita dan amal ibadah kita untuk kehidupan akhirat kita jauh lebih baik daripada kita sibuk dunia, tabung yang gak menunjang urusan akhirat kita. Inilah hajat kita terhadap urusan dunia. Baik. Kemudian jamaah azan ya Allah yakum ajma'in. Ya, kalau ada pertanyaan sambil dipersiapkan silakan ya. Sambil kita kaji nanti jadi bisa langsung dijawab. Atau kalau mau share langsung nanti setelah kajian kami persilakan. Di dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mad dunya fil akhirati illa kama yaj'al ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji." Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat melainkan seperti orang yang mencelupkan jarinya kemana? Bukan ke aqua, bukan. Ke lautan. Ini kalau ke sini aja antum minta air dong. Tes. Antum syukron, enggak ada ya. Antum marah kalau dikasih gitu. Nih dikit lagi nih tes gitu. Kehidupan dunia kita nyelupin jarinya bukan di gelas ini dikit nih air. Yaitu apa? Di laut. Kemudian kita tarik. Apa yang dibawa? Nggak ada. Apa yang dibawa nggak ada yang berkurang. Itulah kalau kita cari dunia dibandingkan akhirat, kita nggak dapat apa-apa. Maka orang yang sibuk dengan mencari dunia, sibuk dengan harapan dunia, sibuk dengan kehidupan dunia, tapi lupa dengan akhirat, maka lihat ya dia nggak dapat apa-apa. Nggak akan ada yang dia bawa. Baik. Kemudian yang berikutnya Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah juga mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Jadi kalau justru kita merasa di dunia ini seperti di surga, udah salah. Ya, kalau di dunia ini, surga dunia, udah salah. Kenapa? Karena kata Nabi, dunia bagi orang beriman adalah penjaranya, bukan surganya. Tapi surga hanya bagi orang-orang kafir. Surga kita dengan apa? Surga kita dengan iman. Di dunia ini ada surga dengan iman, dengan takwa, dengan ibadah, dengan ketaatan. Tapi kalau kita merasa dapat surga dengan perihal duniawi, wah mewah, sampai ada mobil katanya kalau simpan kopi itu digojolkan polisi tidur nggak tumpah tuh kopi. Bener, saking bahasanya apa kalau bahasa maintenance-nya itu ya intinya saking halusnya lah, saking lembutnya, gejol-gejol itu bunyinya aja tapi di dalam nyaman.
damai, dan bahkan nggak goyang ini. Tapi ingat ya, kalau kita merasa itu surga bagi kita, berarti sama seperti sikap orang kafir. Yang Allah katakan bahwasanya dunia adalah surga bagi orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik ya. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian ya berkaitan dengan sikap, di antara bentuk kesalahan sikap kita ya, di antara bentuk kesalahan sikap kita terhadap dunia ini, kita menjadikan dunia sebagai harapan ketika kita mengejar akhirat. Jadi kita sedekah biar dilipat gandakan uangnya. Ngaji biar dapat jodohnya sama-sama ngaji. Ya, hati-hati. Kemudian apa? Memantaskan diri biar dapat jodoh yang pantas. Semuanya dunia, perempuan, anak, dunia semuanya. Kita yang kita kejar akhirat. Makanya nggak pusing kalau kita misalnya sudah berusaha soleh, sudah berusaha baik, dapat jodoh nggak baik, nggak usah pusing karena dunia itu dunia. Walaupun kata Nabi apa? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini semuanya perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita salehah. Tapi tadi wanita yang menunjang kita, memotivasi kita, mendorong kita dalam kehidupan akhirat. Tapi kalau sekedar cocok tapi nggak menunjang akhirat kita, fitnah juga itu istri. Ya, menjadi ujian petaka juga itu anak istri kita. Demikian pula suami, para ummahat, ya, para istri. Kalau suaminya justru membuat kita jauh dari Allah, membuat kita jauh dari akhirat, maka petaka juga itu suaminya. Maka jangan salah dalam memandang dan menyikapi dunia ini. Baik. Jadi jangan pernah ya kita ngaji kemudian biar lancar rezekinya, sedekah, silaturahim, biar dilipat gandakan hartanya, nggak boleh. Jadi kalau kata Syekh Asy-Syadzili hafizahullah taala, orang itu dalam mengerjakan amalan akhirat cuma dua niatannya. Pertama, ridho Allah, yang kedua balasan akhirat. Itu nggak terlarang. Tapi kalau sudah balasannya dunia, maka mamnu'ah, terlarang. Walaupun disembuhkan, dilancarkan rezeki, dipanjangkan umur, ini dunia semuanya, nggak boleh, nggak pantas jadikan harapan dalam kita beribadah dan mengerjakan ketaatan, nggak pantas. Ya, ini harus antum pahami secara mendalam ya. Ustaz, tapi kan banyak hadis-hadis kalau sedekah dilipat gandakan, itu kan ya. Kalau bersedekah dihapuskan dosa. Kalau sholat duha dilancarkan rezeki. Betul. Itu janji dari syariat, tapi bukan untuk dijadikan tujuan. Kenapa? Karena kaitannya dunia semua. Kalau dijadikan tujuan, Nabi udah kaya. Nabi jadikan tujuan, saya mau sedekah biar kaya. Masa Nabi gak dikabul? Pasti kaya. Ya, ketika sakit langsung sembuh, tapi Nabi sakit. Nabi susah hidupnya, dalam tanda kutip ekonominya, pernah lapar, pernah kehausan, pernah kesakitan karena mengalami demam. Bahkan demamnya beliau 2 kali lipat laki-laki biasa. Ya, tapi itulah kehidupan dan sikap Nabi terhadap kehidupan dunia ini. Baik, kemudian jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka bersyukur kita yang Allah berikan kecukupan. Kenapa? Karena kita ngejar akhirat, bukan ngejar dunia. Makanya Nabi mengatakan, perhatikan. Kata Nabi, man asbah minkum aminan fi sirbih. Barang siapa yang pagi harinya dia merasa aman di tempat tinggalnya. Kita aman ya sekarang? Aman ya. Keluar nggak ada yang nembakin, nggak ada yang ngebom, nggak ada kan? Aman, nggak ada yang begal, aman kan? Aman aja. Lihat kata Nabi. Yang aman, mu'afan fi jasadih. Antum makanya kesini karena sehat kan? Ya sehat ya. Mu'afan fi jasadih. Sehat jasadnya. Jasmaninya sehat. Indahu qutu yaumi. Pada hari itu dia punya makan untuk hari itu. Mungkin antum, wah bulan depan saya makan apa? Mungkin banyak orang begitu. Tapi untuk hari ini bisa makan, kata Nabi.
Apa kata Nabi? Fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seolah-olah dia punya seluruh dunia. Jadi orang yang sekali lagi dia aman di rumahnya, sehat jasadnya, punya makan untuk hari itu, udah itu dia punya dunia. Apalagi? Kalau kita apa? Oh, harus punya tabungan sekian, target sekian buat mahar, target sekian buat uang dapur, target sekian buat anak pertama, sekolah pendidikan anak kedua, target. Terus yang dipikirkan masa depan tapi kehidupan dunia. Makanya sering saya katakan dosa orang tua khawatir dengan rezeki anak dosa. Aduh, anak saya nanti makan apa? Udah dosa itu. Memikirkan rezeki untuk hari esok itu udah dosa. Karena apa? Allah sudah jamin rezeki kita besok berapa, sudah jamin. Jadi memikirkannya dengan kita tanda kutip seolah ragu. Nanti saya makan apa ya? Nanti kalau saya nggak nabung gimana ya? Bukan nggak boleh nabung, boleh silakan. Tapi kalau kita nggak tawakal, sudah dosa sudah. Karena kalau kita memikirkan khawatir dan takut berarti kita nggak tawakal. Nggak tawakal dosa nggak? Ya dosa. Karena Allah perintahkan, fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Berarti kalau kita melanggar tidak tawakal, kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup ini yang bisa disampaikan dari materi waktu duha ini karena ada Jumatan juga ya. Silahkan kalau dari para ummahat, dari akhwat dan para ikhwan yang ingin tanya, sebetulnya masih cukup banyak ya tentang dunia ini karena panjang ya. Tapi apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita dan Allah jadikan hati kita tidak condong kepada dunia ya. Allah jadikan kita anak-anak akhirat bukan anak-anak dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan ada yang bertanya. Dari ikhwan ada? Dari akhwat nggak ada? Dari akhwat? Baik, berarti saya yang bertanya ya. Jarang kan ada bertanya. Baik. Saya yang bertanya ya. Apabila ya seorang itu niatnya 50-50, 50% akhirat, 50% dunia, apakah menafikan keikhlasan atau tidak? Untuk ikhwan, silakan. Nanya nggak ada. Nah, sekarang saya yang nanya. Gimana? Setengah akhirat, setengah dunia. Menafikan ikhlasnya. Jadi hilang nggak ikhlasnya? Enggak. Tapi kadarnya 50% lah itu. Nggak tahu. Akhwat. Akhwat nggak ada yang menjawab dari tadi. Ayo silakan akhwat, nggak apa-apa, jangan takut salah. Jangan takut keliru. Coba aja. Kan belajar selama ini ya.
Belajar berarti harus nambah ilmu. Orang yang ya coba. Mungkin kalau dari 50-50 udah masuk ikhlas. Contohnya sama seperti kayak kita tuh mau berbuat dosa, tapi kita ingat akhirat. Nah, berarti itu hampir sama dengan apa ya? Kita tuh ingat sama akhirat gitu. Jadi ya menurut saya itu ikhlas. Ikhlas. Jadi misalnya gini, Anda mau ngaji nih. Untuk dapat pahala dan dapat jodoh. Barangkali ada yang nyangkut misalnya. Itu nggak ikhlas. Hah? Itu kan 50-50. Tadi kan kata antum ikhlas itu. Jadi 50% untuk belajar ilmu karena Allah, 50% untuk dunia. Enggak, ini pertanyaan saya simpel aja. Ikhlas enggak itu? Enggak. Berubah lagi dong antum. Kalau itu nggak ikhlas. Berubah lagi dong. Kalau itu nggak ikhlas. Kalau itu nggak ikhlas, kalau tadi ikhlas. Kalau yang tadi ikhlas. Ya. Ikhlasnya? Enggak. Ikhlasnya? Akhwat ikhlas kalau begitu. Udah saya minta jawab ikhlas atau enggak gitu aja dah. Enggak. Enggak ikhlas katanya kata akhwat. Ikhlas ya? Antum? Enggak ikhlas. Ya sama tadi kata antum kan 50-50 ikhlas enggak? Kata antum kan jawabannya apa? Ikhlas ya? Tadi iya. Sekarang diralat. Enggak. Ya. Kalau misalnya 40%, akhiratnya 60. Akhirat 60%, 40%-nya dunia. Sama kayak tadi, anggap aja sama. Atau 30% lah dunia, akhirat 70. Hah? Tetap enggak. Kenapa? Karena akhirat karena Allah itu skalanya itu 100%. 100%. Ya, itu jawabannya. Karena ikhlas itu artinya murni. Antum punya air mineral dicampur teh 1 tetes, itu udah nggak murni. 1 tetes kan berapa persen? Ini misalnya anggap berapa mili ini? Berapa ini? 600 mililiter. 600 mililiter. Antum 1 tetes nggak nyampe 0, sekian mililiter, betul nggak? 1 tetes. Tapi antum bilang nggak? Oh ini air murni, nggak dicampur apapun. Bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Saya tetes satu atau 1 sendok kopi, 1 sendok dikit, atau setengah sendok, 1/4 sendok dah. 1 tetes dah 1 tetes. Nah, bisa nggak dikatakan ini saya murni? Nggak bisa sudah. Nah itu yang dimaksud ikhlas. Ikhlas itu 100% nggak tercampur dengan apapun. Kalau dikasih dunia, dikasih. Seperti antum dikasih ini, dikasih. Tapi kan nggak nyatu, dikasih. Tapi kalau di sini bersatu dia, ini dicampuri, sudah tidak ikhlas. Karena arti ikhlas adalah apa? Murni. Makanya ketika Nabi SAW berkata, kata Nabi, kata Nabi ditanya, wahai Nabi, ada orang berjihad untuk harta rampasan perang, ada orang berjihad untuk Allah dan untuk harta rampasan perang, untuk Allah dan untuk ini, kata Nabi enggak, itu enggak dikatakan jihad. Terus kapan dikatakan jihad? Kalau dia jihad murni karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Mau tanya dulu, silakan. Kalau kita kan sini sebagian masih kuliah ya, pernah dengar penjelasan dari salah satu ustaz juga, itu kita menuntut ilmu di suatu instansi atau kita sedang berada di perguruan tinggi
kuliah dengan tujuan ingin cepat semangat lulus itu untuk bisa mendapatkan ijazah. Cuman ijazah itu kita niatkan untuk berdakwah, itu boleh? Nggak apa-apa. Jadi kalau kita misalnya kayak Anda misalnya ingin dapat gelar LC, kemudian nanti sampai jenjang doktor. Kalau itu sebagai, jadi antum niatnya ngejar sebagai tujuan ghoyah bahasa Arabnya, atau sebagai sarana bahasa Arabnya wasilah. Kalau tujuan kan berarti antum selesai sudah, ya enggak? Dapat ijazah selesai, tapi ijazah antum gunakan untuk dakwah. Berarti tujuannya apa? Dakwah. Nah dalam dakwah ini tujuannya karena apa? Allah atau dunia? Nanti dilihat lagi. Nah yang tahu itu antum karena ijazahnya, karena gelarnya, karena ingin dapat sanjungannya, karena ingin naik derajatnya, karena ingin naik status sosialnya, atau karena Allah, antum yang sadar itu. Jadi tipis di situ, sensitif. Artinya kita luruskan niat. Ini ya Allah, saya ngambil S2 biar saya bisa masuk S1 di sana. Saya doktor biar orang memandang saya. Memandang itu bukan biar saya yang dipandang, tapi saya bisa menyampaikan apa yang difirmankan engkau dan disabdakan nabimu dengan gelar yang saya bawa ini. Berarti kan dia sebagai sarana aja, bukan tujuan. Paham ya? Allahu a'lam. Cukup ya? Baik, ini saja yang bisa disampaikan. Kita mohon kepada Allah, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina waj'al akhirata niyyatana. Semoga Allah jadikan akhirat niat-niat kita dan tujuan kita, dan Allah tidak jadikan dunia sebagai ambisi terbesar kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.